Halo semua, perkenalkan kami dari SGD B10 FK Udayana. Jadi kami akan mempresentasikan student project kami dengan topik screening atau diagnostic testing. Berikut merupakan anggota dari SGD B10. Saya Maria Prisia Pragra dengan NIM akhir 089. Saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari student project ini. Jadi, coronavirus disease atau COVID-19 merupakan suatu wabah penyakit menular baru yang disebabkan oleh severe acute respiratory syndrome coronavirus. Muncul pertama kali di Wuhan, China pada Desember 2019. Lalu dideklarasikan sebagai penyakit pandemi oleh WHO pada Maret 2020. Secara global, tercatat sebanyak 36.237.403 kasus terkonfirmasi dan 1.054.868 kasus kematian akibat COVID-19 pertanggal 9 Oktober 2020, menurut data dari WHO. Sedangkan Indonesia tercatat sebanyak 324.658 kasus terkonfirmasi positif dan 11.677 kasus kematian akibat COVID-19 per 9 Oktober 2020 berdasarkan data dari Satgas COVID-19. Banyak kasus ini membuat penyakit COVID menjadi suatu urgensi yang membutuhkan pelaksana dengan cepat dan tepat. Sebagai tenaga kesehatan, tentunya harus dapat memberikan pelayanan kesehatan dengan optimal, sehingga diperlukan adanya studi uji screening atau diagnostik tes COVID-19 untuk mencari temuan-temuan terbaru dan akurat serta berbasis bukti medis sebagai dasar untuk men-screening ataupun mendiagnosis. Jadi studi uji diagnosis atau screening ini membandingkan hasil prediksi suatu pemeriksaan terhadap nilai baku yang mendekati kebenaran atau gold standard. Selanjutnya, kami di sini melakukan telah kritis studi uji diagnostik atau screening untuk menilai validitas dari hasil uji studi tersebut. Oleh karena itu, kami melakukan telah kritis terhadap sebuah studi uji diagnostik atau screening dengan judul Test Titers of COVID-19 in Rome. Selanjutnya, tujuan dari student project ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisa suatu studi uji diagnostik atau screening dengan melakukan telah kritis berdasarkan kaidah-kaidah statistika dan pendekatan epidemiologi. Untuk manfaat penulisannya, untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam mengidentifikasi serta menganalisa suatu studi uji diagnostik atau screening berdasarkan kaidah-kaidah statistika dan pendekatan epidemiologi. Baiklah, perkenalkan saya Hasmini Bising di Kemping, NIM 239. Baiklah, latar belakang studi Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 berkaitan dengan penyakit yang baru ditemukan bernama Coronavirus Disease 2019, yaitu COVID-19. Jadi sesuai dengan pedoman standar, tes yang digunakan untuk menegakkan diagnosis pasien dengan penyakit ini disebut dengan reverse polymerase chain reaction, yaitu RT-PCR. Sensitivitas pada PCR ini berkisar dari 60% hingga 71% karena adanya keterbatasan faktor-faktor intrinsik seperti pengumpulan dan pengangkutan sampel serta kinerja dari diagnosis kit. Baiklah, berdasarkan studi dari 1014 pasien dari Wuhan, China menggunakan CT scan dada untuk mendeteksi pneumonia COVID-19 dengan menggunakan hasil RT-PCR sebagai referensi standar, dan dari studi itu ditemukan sensitivitasnya 97%, spesifikitasnya 25%, dan akurasi 68%. Hasil yang sama juga ditemukan dalam studi lain bahwa CT scan dada juga dapat membantu dalam menunjang deteksi dini penyakit COVID-19 pada pasien. Gambaran tipikal dari chest CT menunjukkan COVID-19 adalah ground glass pada area tepi dan bilateral serta berasosiasi dengan gambaran konsolidasi subsegmental yang dominasi area lobus bawah dari segmen belakang bahu. Perkenalkan, nama saya Arlinto Simanjuntak, akhiran NIM 159. Jadi, adapun tujuan spesifik studi di sini yaitu untuk menguji suatu atau menilai validitas dan rehabilitas suatu uji diagnostik dengan membandingkan hasil pemeriksaan CT dada dengan RT-PCR dalam mendeteksi COVID-19 terhadap pasien di Roma, Italia. Perkenalkan, saya Putri Renata Dampati dengan NIM belakang 069 akan menjelaskan mengenai desain dari studi ini.
Jadi studi ini merupakan studi analitik observasional menggunakan desain khusus berupa uji diagnostik dengan pendekatan prospektif. Jadi uji diagnostik merupakan teknik untuk menilai keakuratan modalitas diagnostik baru dibandingkan dengan modalitas diagnostik standar yang disebut gold standard. Jadi dalam studi ini dilakukan uji diagnostik untuk menilai akurasi pemeriksaan chest CT terhadap pemeriksaan RT-PCR sebagai referensi standar dalam mendeteksi pneumonia pada COVID-19. Studi ini juga meneliti tentang gambaran hasil pemeriksaan chest CT pada pasien COVID-19 di Roma, Italia, di mana dilakukan perbandingan antara pasien yang dirawat di rumah sakit dengan pasien yang menjalani isolasi mandiri di rumah. Perkenalkan, saya Hema Shani Krishnan, NIM 229. So, profile study, dalam profile study, populasi penelitian termasuk 158 peserta penelitian. Dari 158 peserta, demam diamati pada 97 dan batuk dan dyspnea masing-masing pada 88 dan 52. Dari 158 pasien memiliki RT-PCR positif dan 102 memiliki temuan CT positif. Untuk memahami future CT patient dengan pneumonia COVID-19, sub-analisis dilakukan hanya dengan mempertimbangkan peserta penelitian dengan hasil tes RT-PCR positif dan temuan CT darah. Dari 158 peserta penelitian, 62 memiliki hasil RT-PCR positif dan 60 di antaranya memiliki temuan CT positif. Dalam pertimbangan pengecualian, 2 peserta penelitian karena adanya artifak gerak CT darah yang parah, 58 peserta penelitian dievaluasi dalam sub-analisis ini. Selanjutnya, saya Putu Dewi Nadia Saraswati, NIM 139, akan menjelaskan metode pengambilan data dari studi ini. Dalam studi ini, pasien yang datang ke unit gawat darurat Rumah Sakit San Andrea pada tanggal 4 Maret sampai 19 Maret 2020 ini sebelumnya mengisi kuesioner pre-screening pada tenda yang disediakan di luar unit gawat darurat untuk mengetahui informasi klinis yang spesifik, seperti demam, batuk, dan sesak nafas. Lalu, dilakukan tes darah spesifik dan juga tes swab RT-PCR pada nasofaring dan orofaring sebanyak 2 kali swab. Hasil swab spesimen dikirimkan ke laboratorium dalam 24 jam untuk konfirmasi hasil. Setelah swab dilakukan sesuai dengan protokol COVID-19 di Rumah Sakit San Andrea, akan dilakukan pemeriksaan chest CT untuk melihat ada tidaknya viral pneumonia. Jadi, dalam studi ini pengumpulan data berupa data primer dari hasil pemeriksaan chest CT pasien yang telah memenuhi kriteria inklusi. Lalu, dalam studi ini juga dapat terjadi measurement bias karena pengambilan data yang tidak terstruktur dan bergantung pada operator yang memeriksa hasil tes CT sehingga bisa terjadi perbedaan persepsi yang nanti berakibat perbedaan interpretasi hasil. Baik, saya Melisa Patricia dengan NIM 179 akan menjelaskan mengenai subjek studi. Jadi, studi ini melakukan teknik sampling non-probability sampling dengan tipe consecutive sampling, di mana peserta studi direkrut berdasarkan waktu kedatangan hingga memenuhi batas kuota atau batas waktu yang telah ditentukan. Kemudian populasi target dari penelitian ini adalah pasien COVID-19 di Roma, Italia, dengan populasi terjangkau pasien COVID-19 di Rumah Sakit San Andrea. Kemudian sampel yang didapatkan dari studi ini adalah pasien COVID-19 yang datang ke unit gawat darurat Rumah Sakit San Andrea pada periode 4-19 Maret 2020. Sampel ini dipilih berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi. Sebagai inklusinya adalah demam dengan gejala pernafasan seperti batuk dan dyspnea. Kemudian gejala pernapasan ringan dengan riwayat kontak erat dengan pasien terkonfirmasi positif COVID-19 dan memiliki hasil tes positif sebelumnya.
Kemudian kriteria inklusi kontras material enhanced chest CT yang dilakukan dengan indikasi vaskular seperti emboli paru dan sindrom koroner. Kemudian menolak menjalani chest CT dan rawat inap. Dan terakhir adalah terdapat artefak gerak yang buruk pada chest CT. Next. Subjek studi berdasarkan jenis kelamin didapatkan 52,5% laki-laki dan 47,5% perempuan, dan berdasarkan usia didapatkan rentang usia 18 sampai 89 tahun dengan rata 57 tahun. Sedangkan populasi yaitu kasus COVID-19 di Italia per tanggal 6 Oktober 2020 didapatkan 53,1% adalah laki-laki dan 46,9% perempuan. Sedangkan berdasarkan usia didapatkan rentang usia 0 sampai 108 tahun dengan rata 42 tahun. Jadi dapat disimpulkan bahwa subjek studi sudah cukup mewakilkan dari populasi. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Eleonora Biliana Hipritas, NIM 219. Saya akan melanjutkan untuk gold standard dan diagnostik test. Pada studi ini terdapat 2 tes diagnosis yang dilakukan, yaitu reverse transcription polymerase chain reaction atau RT-PCR, di mana RT-PCR ini sebagai gold standard untuk diagnosis COVID-19. Dan untuk tes diagnosis yang kedua yaitu chest CT. Untuk RT-PCR sendiri, untuk sensitivitas dalam diagnosis COVID yaitu 60 hingga 71%. Dan juga pada studi ini untuk menyatakan hasil negatif COVID-19 apabila sampel yang diambil untuk dilakukan RT-PCR hasilnya yaitu negatif di kedua tes tersebut. Dan juga selanjutnya untuk chest CT, yaitu tujuannya untuk mengetahui karakteristik gambaran CT pada pasien COVID dan juga untuk melihat apakah adanya viral pneumonia. Dan juga di sini chest CT ini menggunakan RT-PCR sebagai komparasi dan juga standar referensi. Dan juga untuk ketersediaan alat chest CT yaitu sudah banyak tersedia pada layanan kesehatan. Baik, perkenalkan nama saya PGD Daniswara Raditya Rahman, NIM 199. Di sini saya akan menjelaskan tentang besaran sampel dari penelitian ini. Untuk jumlah sampel awal yang diambil adalah pasien yang dirawat berturut-turut di IGD Rumah Sakit San Andrea yang terdaftar mulai pada tanggal 4 Maret 2020 hingga 19 Maret 2020. Ini sebesar 158 partisipan dengan 83 diantaranya laki-laki dan 75 diantaranya perempuan. Namun metode yang digunakan untuk menghitung jumlah sampel pada jurnal tersebut itu tidak disebutkan. Untuk menghitung jumlah minimum besaran sampelnya bisa digunakan rumus sampel size yang sudah ada ini. Dengan N itu jumlah minimal sampel yang diharapkan. Confidence interval itu bisa tergantung dari sang penulis mau 95% ataupun 99%. Dengan nilainya kalau 95% itu 1,96 dan 99% itu 2,58. Untuk P merupakan prevalensi, itu merupakan berdasarkan perkiraan maupun dari studi sebelumnya. Q itu 1 dikurangin prevalensi dan D merupakan presisi atau margin of error dari penelitiannya. Oke, perkenalkan nama saya Farhan Febriana Claudian, NIM 209. Jadi sekarang saya akan menjelaskan mengenai hasil studi. Jadi hasil studi yang dilampirkan pada artikel sudah baik karena di sana terlampir secara jelas hasil uji diagnostik chest CT dengan RT-PCR kepada pasien yang infeksi COVID-19. Dan hasil ini sangat penting tentunya karena nantinya bisa digunakan untuk studi-studi selanjutnya. Selain itu, hasil uji diagnostik CT dengan RT-PCR kepada pasien dengan infeksi COVID-19 ini juga akan meningkatkan pengetahuan para peneliti juga masyarakat dan dapat meningkatkan kesejahteraan pasien. Jadi ditemukan penelitian ini dilakukan pada 158 orang, di mana di sana ada 75 perempuan dan 83 orang laki-laki. Dan ditemukan 97 orang terkena demam, 88 orang batuk, dan 52 orang dyspnea. Dan setelah kita diagnosa menggunakan CT, 62 orang positif terhadap RT-PCR, 102 orang positif terhadap CT, dan 60 orang positif terhadap RT-PCR dan CT.
dari yang digunakan itu tuh 60 orang, di mana mereka positif terhadap RT-PCR maupun CT. Namun 2 orang dieliminasi karena memiliki artefak gerak CT yang parah, sehingga tersisa 58 orang. Dari 58 orang tersebut ditemukan ground glass opacity pada 58 dari 58 orang atau 100%. Lalu adanya keterlibatan multilobus, 2 lobus atau lebih, dan posterior ditemukan pada 54 dari 58 orang. Distribusi pneumonia bilateral ditemukan pada 53 dari 58 orang. Lokasi dari ground glass opacity perifer ditemukan pada 52 dari 58 orang. Lalu ditemukan juga keterlibatan simultan dari kelima lobus terdapat pada 43 dari 58 orang, di mana lobus kanan bawah merupakan bagian yang paling banyak dialami, yaitu 53 dari 58 orang. Diikuti oleh lobus kiri bawah dan lobus kiri atas, yaitu sebanyak 51 dari 58 orang. Pembuluh subsegmen yang diperbesar terdapat pada 52 dari 58 orang dengan rata-rata diameter pembuluh sebesar 3,9 mm plus minus 0,6. Selain itu, konsolidasi juga diamati terdapat pada 42 dari 58 orang dan 32 orang diantaranya dengan keterlibatan subsegmental. Limfadenopati dilaporkan juga terdapat pada 34 dari 58 orang. CT dilakukan dengan membandingkan 49 pasien rawat inap dengan 9 pasien yang dirujuk untuk isolasi di rumah. Untuk hasilnya sendiri, secara keseluruhan, akurasi CT cukup tinggi, yaitu 72%, sensitivitas 97%, spesifikasi 56%, positive predictive value 59%, dan negatif positive value sebesar 96%. Baik, jadi berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penelitian ini dilakukan untuk menguji atau menilai validitas dan reliabilitas suatu uji diagnostik, di mana pada penelitian ini peneliti membandingkan hasil dari CT pada pasien dengan positif COVID yang telah dilakukan pengecekan RT-PCR sebagai reference standard. Kemudian untuk metode yang digunakan yaitu desain penelitian analitik observasional dengan pendekatan prospektif. Kemudian sampel yang diambil merupakan pasien yang datang ke rumah sakit atau unit gawat darurat San Andrea, di mana dilakukan non-probability consecutive sampling dan didapatkan hasil yaitu 58 dari 158 pasien yang datang ke rumah sakit San Andrea dinyatakan memiliki hasil RT-PCR positif, di mana pada 58 pasien tersebut dilakukan CT dan mendapatkan gambaran khas yaitu opasitas ground glass pada perifer yang melibatkan multilobular dan posterior paru-paru. Kemudian ground glass opacity tersebut terdapat pada bilateral serta terdapat juga pembesaran pembuluh darah dari segmental paru. Kemudian berdasarkan hasil uji diagnostik didapatkan bahwa CT dada atau CT memiliki akurasi sebesar 72% dengan sensitivitas 97%, spesifisitas 56% dengan positive predictive value yaitu sebesar 59% dan negatif positive value 96%. Secara keseluruhan penelitian ini sudah valid dan memaparkan hasil penelitian dengan baik. Namun, terdapat beberapa kelemahan yaitu terdapat adanya measurement bias dan juga jumlah sampel serta data klinis dan laboratorium sangat terbatas, sehingga tidak dapat memfollow up pasien lebih lanjut. Demikian presentasi dari kami, kelompok SGDB 10. Terima kasih atas perhatiannya.